Allah. Ya Allah. يا دايسون يا دايسون نوح في اساس صاروخ يرجع. في صاروخ في هدان. Situasi di Gaza, Palestina semakin mencekam akibat tindakan semena-mena Israel. Bumi para nabi harus menahan sakit dan kelaparan di tengah badai serangan dan pembatasan bantuan Israel. Beruntung Palestina mendapatkan sokongan dari Indonesia yang berhasil menarik negara-negara besar. Mesir yang dendam akibat kapalnya baru diserang Israel siap mengirimkan pasukan perdamaian bersama Spanyol. Selain itu, Rusia, Iran, dan Uni Eropa juga satu suara dengan bumi. Sementara Israel justru kelimpungan di tengah kekacauan karena tidak mendapatkan dukungan dari Donald Trump. Cetak Gol coba merangkum kepanikan Israel yang ditinggalkan Amerika Serikat dalam urusan Gaza sebagai berikut. Kekejian yang terus berlanjut di bumi para nabi. Jika ada sebuah frasa yang menggambarkan Israel, tidak ada yang lebih cocok selain frasa tidak tahu malu. Bagaimana tidak, negeri Zionis telah melakukan kejahatan di kawasan Palestina. Bahkan negara pimpinan Benjamin Netanyahu ini bertindak layaknya penguasa seolah Gaza merupakan wilayahnya sendiri. Sama halnya yang mereka tunjukkan belakangan ini di perairan Gaza seperti laporan media Israel Channel 30. Tanpa tedeng aling-aling, Israel menyerang kapal angkatan laut Mesir yang memasuki zona tersebut. Negeri Zionis berdalih tindakan Mesir merupakan ancaman karena memasuki area maritim terlarang. Bahkan Israel dikabarkan mengirimkan kapal perangnya demi mengusir armada negeri Seribu Menara. Padahal Israel sendiri belum tahu pasti soal niatan Mesir memasuki perairan Gaza. Alhasil tindakan represif ini memaksa Mesir untuk banting setir dan meninggalkan kawasan. Namun perilaku semena-mena tersebut hanyalah satu titik dari segambreng kejahatan Israel di jalur Gaza. Di saat yang bersamaan, negeri yang beribu kota di Yerusalem ini kembali menyerang penduduk bumi para nabi. Sergapan drone Israel mengakibatkan sedikitnya 13 korban tewas, termasuk 5 anak-anak. Insiden tersebut menambah daftar panjang pelanggaran negeri Zionis selama gencatan senjata. Terhitung sejak perjanjian tersebut diresmikan, Israel sudah menghabisi 425 warga Palestina. Lebih parahnya lagi, gempuran brutal pasukan IDF turut mengganggu kesehatan para warga. Menurut laporan Le Monde, terdapat 35.000 anak-anak dan orang dewasa yang kehilangan fungsi pendengarannya selama genosida. Situasi pelik ini langsung memicu kecaman dari juru bicara Hamas, yakni Hazem Qassem. Dirinya menyoroti tindakan Israel yang terang-terangan tidak berkomitmen melanjutkan gencatan senjata. Padahal para mediator sudah mulai menggarap fase kedua perdamaian. Babak ini seharusnya menjadi titik balik karena berfokus pada negosiasi lebih lanjut untuk mengakhiri perang. Selain itu, fase kedua gencatan senjata juga mulai membahas rencana keamanan hingga pemulihan awal di jalur Gaza. Namun dengan pelanggaran Israel yang tidak ada habisnya, apakah perdamaian dan keamanan Palestina bisa terjamin? Rasanya kita semua sepakat bahwa cepat atau lambat negeri Zionis bakal mengulangi kejahatannya lagi. Apalagi jika tidak ada pengawasan ketat dari publik internasional. Faktor inilah yang tidak pernah terpenuhi hingga Israel bebas melanggar gencatan senjata. Sementara itu organisasi besar seperti PBB juga masih menutup mata tanpa melakukan tindakan nyata. Bahkan organisasi internasional ini malah menunjukkan gelagat aneh dengan memecat 575 karyawan UNRWA. Padahal organisasi tersebut berperan vital dalam memberikan layanan kesehatan dan bantuan lainnya untuk warga Palestina. Keputusan ini kemudian ditentang oleh Fatah atau Gerakan Pembebasan Nasional Palestina. Menurut mereka, ini adalah kejahatan hukum dan moral yang memperdalam penderitaan Palestina di tengah masa-masa sulit. Semakin terpojok dikepung kekuatan besar.
Meskipun Israel gencar menancapkan pengaruhnya di jalur Gaza, publik internasional terus menolak diam. Melalui berbagai forum dan kesempatan, para kekuatan besar berlomba-lomba menguatkan pundak rakyat Palestina. Salah satunya Indonesia yang kembali menghidupkan rencana pengiriman pasukan perdamaian ke bumi para nabi. Sebelumnya, tanah air telah mengirimkan sejumlah prajurit TNI untuk mengawal wilayah tersebut. Gebrakan tersebut sejatinya sangat beresiko karena bisa menurunkan kredibilitas politik luar negeri bebas aktif milik Indonesia. Namun pengiriman pasukan Gaza bukan sekedar kebijakan luar negeri biasa, melainkan misi kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi di atas segalanya. Apalagi dengan maraknya kejahatan Israel yang seolah tak bisa terus dibiarkan. Termasuk saat negeri Zionis menargetkan kapal Mesir di wilayah perairan Gaza. Satu hal yang barangkali luput dari benak Israel, Mesir adalah salah satu penggagas misi perdamaian. Mereka bahkan memimpin seluruh negara yang hendak menerjunkan ribuan pasukan ke jalur Gaza. Insiden tadi diprediksi bakal menguatkan niat Mesir untuk mempercepat pengiriman pasukan perdamaian. Apalagi rencana tersebut selalu tersendat akibat penolakan Israel. Bahkan negeri Zionis dituding kerap berusaha menghindari fase kedua gencatan senjata. Hal ini disampaikan oleh Kepala Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Raswan. Netanyahu berusaha dengan segala cara untuk menghindari beralih ke fase kedua perjanjian gencatan senjata dengan mengalihkan fokus AS ke isu-isu regional lainnya, khususnya Iran, Suriah, dan Lebanon. Selain Mesir, dukungan terhadap Palestina juga digelorakan oleh Spanyol. Bahkan Perdana Menteri Pedro Sanchez dikabarkan siap mengikuti langkah Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian. Spanyol bermaksud menempuh jalur serupa ketika kita akhirnya dapat bergerak maju dengan tugas perdamaian ini. Dan dalam jangka menengah mudah-mudahan lebih cepat dengan pengakuan dua negara, Israel dan Palestina. Di sisi lain, dukungan yang lebih besar datang dari Rusia dan Uni Eropa. Rusia dikabarkan terus mengancam Dewan Keamanan PBB karena gagal meloloskan resolusi Gaza. Padahal negeri beruang merah telah menyerukan gencatan senjata dan kecaman atas kekerasan kepada warga sipil. Namun PBB justru tutup mata dan tidak menyetujui rancangan tersebut. Sementara itu, Uni Eropa secara khusus mengutuk Israel yang sempat membatasi masuknya bantuan dari organisasi internasional. Mereka menyebut tindakan itu sebagai upaya yang menyengsarakan dan bisa menambah korban jiwa. Di sisi lain, tindakan semena-mena Israel turut membukakan mata pemerintah Jepang. Negeri Sakura yang semula ogah mengakui Palestina akhirnya mau berubah pikiran mendukung solusi dua negara. Untuk memperbaiki situasi di Palestina dan Israel, harus ada pelaksanaan yang konsisten dari rencana komprehensif. Dan Jepang berniat memainkan peran proaktif untuk meredakan ketegangan dan membangun perdamaian di kawasan ini. Tutur Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi. Celana pendek kargo termurah bisa kamu dapetin mulai dari 13 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Tidak mendapatkan sokongan dari Amerika Serikat. Saat Israel dilanda kesulitan, Amerika Serikat selaku sekutu terkuat mereka biasanya bakal datang untuk membantu. Namun pola yang terus berulang ini nampaknya bakal putus mulai tahun ini. Sebab Donald Trump sudah mempunyai kepentingan lain ketimbang sekedar membantu Benjamin Netanyahu. Pria berambut pirang ini tengah disibukkan dengan rencana menguasai dunia. Ibarat anak kecil, Trump sedang larut dalam fantasi dengan mainan barunya. Mulai dari intervensi Venezuela hingga rencana pencaplokan Greenland. Dilihat dari sudut pandang manapun, mustahil AS mengerahkan energi dan waktunya untuk membantu Israel. Terlebih, negeri Paman Sam juga sedang dilanda masalah akibat pertentangan negara-negara besar. Bahkan rencana AS mendapatkan penolakan keras dari para sekutu termasuk Uni Eropa dan juga NATO. Tak heran kelakuan Donald Trump memang sudah melewati batas wajar, apalagi sampai mengincar Greenland yang berafiliasi dengan Denmark.
Jangankan orang luar, para pejabat di pemerintahan pun juga dikabarkan ikut mengerinyitkan dahi mendengar rencana tersebut. Salah satunya Marco Rubio yang dikenal sebagai tangan kanan Trump yang setia. Saya sendiri kemarin berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Dia menolak gagasan bahwa apa yang baru saja terjadi di Venezuela dapat terjadi di Greenland, ungkap Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot. Tak cukup sampai di situ, Amerika juga masih berada di bawah bayang-bayang serangan Iran. Negeri para mullah marah besar karena AS dituding menyusupi aksi demo dan menghasut massa untuk melawan pemerintah. Tanpa basa-basi, pihak Teheran langsung berniat menyerang Israel dan pangkalan militer AS sekaligus. Republik Islam menganggap intensifikasi retorika semacam itu terhadap bangsa Iran sebagai ancaman dan tidak akan membiarkan kelanjutannya tanpa tanggapan, ujar Kepala Angkatan Darat Iran Amir Hatami. Rompi parasut anti-air ini bikin style kamu tetap kece tanpa takut masuk angin. Cek linknya buat dapetin harga termurah. Itulah ulasan kepanikan Israel akibat merusuh di Gaza tanpa backingan Amerika Serikat. Bagaimana pendapatmu? Akankah Benjamin Netanyahu semakin sengsara usai ditinggalkan Donald Trump? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.